Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Takurma Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Qadar ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami menurunkannya fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini jika kita perhatikan benar-benar memberikan banyak penegasan dalam bentuk kalimat taukid yang diawali dengan kata inna. Inna harfut taukid untuk menguatkan sesungguhnya kami. Kemudian menggunakan fi'il madi atau kata kerja lampau atau past tense, yaitu adalah anzala, tidak ungzilu. Kemudian kalimatnya yaitu adalah kalimat ismiyah, sehingga benar-benar memberikan sebuah penguatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kalimat jika kita perhatikan itu dari kata anzala. Anzala dari kata nazala. Nazala yang artinya turun, sedangkan anzala artinya menurunkan. Mendapatkan imbuhan hamzah di awal dari kata nazala menjadi anzala, tentu akan mengakibatkan perubahan dalam makna, yaitu dari kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Jika kita perhatikan kata anzala yang artinya menurunkan, berarti ini mengandung pengertian bahwa pekerjaan itu terjadi hanya satu kali. Allah menurunkan Al-Quran satu kali. Sementara kita fahami dari realitas sejarah yang kita baca bahwa Al-Quran berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun lamanya. Lantas apa yang dimaksud kalimat anzala, menurunkan satu kali, sementara dalam sejarah disebut berangsur-angsur, ini menunjukkan sering atau berulang kali turunnya. Kita dapat menggabungkan antara dua ayat dan realitas sejarah. Dari ayat ini dalam surat Al-Qadar, yaitu adalah dari Lauhul Mahfud ke langit dunia satu kali sekaligus. Barulah itu anzalna. Barulah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, itu adalah secara berangsur-angsur sebagaimana dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Kata nazzalna yaitu adalah menunjukkan litaksir yang artinya banyak, menurunkan. Uniknya juga bahwa dalam kalimat ini menggunakan kata anzala. Anzala itu adalah kalau kita fahami dalam struktur bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan istilah kata kerja bentuk lampau yang disebut dengan past tense. Past tense artinya adalah bahwa menunjukkan sesuatu pekerjaan itu telah selesai dilakukan. Sementara surat ini diturunkan, ya, masih banyak surat atau ayat-ayat yang lain yang turun setelah ini. Itu adalah litahaqquqil wuqu'. Seakan-akan pekerjaan itu sudah nyata telah. Padahal ayat ini masih sedang berlangsung penurunan Al-Quran tersebut. Fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia. Nanti kita akan bahas apa itu Lailatul Qadar pada ayat berikutnya. Tetapi kita fahami dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an. Setidak-tidaknya dapat kita lihat dalam tiga hal. Yang pertama yaitu adalah menggunakan pilihan kata anzalna. Dalam anzalna ini fa'il atau pelaku dalam anzalna yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami menurunkan. Berbeda halnya dengan nazal Al-Quran. Al-Quran turun. Di dalam ayat ini pilihan katanya adalah anzalna. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Menggunakan kata litta'zim. Kemudian yang kedua, Allah tidak menyebutkan namanya langsung.
Allah tidak mengatakan inna anzalnal qur'ana, tetapi menggunakan kata ganti, yaitu adalah inna anzalnahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan isim domir, menggunakan kata ganti, tidak menyebutkannya, itu adalah sebuah bentuk pengagungan. Bukankah di masyarakat kita, ketika kita memanggil orang yang kita agungkan, kita tidak berani menyebut namanya. Ataupun orang bertanya, kemudian kita akan menjawabnya, dan orang itu yang dimaksud oleh kita adalah orang yang sangat diagungkan. Tentu kita tidak berani menyebutnya, kita akan menyebutnya dengan panggilan kata gantinya. Ini menunjukkan bahwa kita mengagungkan. Demikian juga dalam Al-Quran. Allah tidak menyebutkan Al-Quran secara langsung, tetapi Allah menyebutkan kata gantinya. Ini adalah bentuk pengagungan Allah terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Dari tiga hal inilah kita dapat pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Al-Quran. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tentu kita harus juga mengagungkan Al-Quran, baik membacanya dengan perasaan yang mengagungkan, kemudian membawanya, menyimpannya penuh dengan pengagungan. Kita tidak boleh sembarangan, tentu harus mengagungkan Al-Quran ketika kita menyimpan Al-Quran di rak buku kita. Mestinya Al-Quran pada posisi yang paling atas. Tidak ada kitab yang bertumpuk buku di atas Al-Quran atau benda-benda lain di atas Al-Quran. Maka Al-Quran posisinya pada yang pertama. Kemudian setelah itu adalah hadis. Setelah itu di bawahnya barulah buku-buku yang lain. Kita lanjutkan dalam kajian kita dalam apa itu Lailatul Qadar pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.